Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Dela Jatisa dari kelas 1B NPM F0G0200062 Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bunda Novianti SSTN Kep, dosen pembimbing mata kuliah konsep kebidanan. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai teori, model, konsep asuhan kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari beberapa macam. Di sini ada 5 macam. Yang pertama teori Reva-Rubin, yang kedua teori Ramona, yang ketiga teori Ella Joy Lerman, yang keempat teori Ernestine, dan yang kelima teori Jinbal. Langsung saja saya akan membahas teori yang pertama, yaitu teori dari Reva-Rubin. Di sini, teori Reva-Rubin menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak, sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori Ramona atau Ramona de Mercer adalah seorang perawat yang sangat konsen terhadap proses persalinan. Beliau bekerja dengan pengaruh dari Reva-Rubin yang merupakan profesor keperawatan maternitas pada Universitas Program Doktoral di mana Mercer melakukan studinya. Teori Ramona de Mercer, pada teorinya, beliau lebih menekankan pada astert antepartum atau sebelum persalinan dalam pencapaian peran ibu. Dan kemudian teori ketiga yaitu teori Ella Joy Lerman. Teori ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lerman. Lerman melihat sebagian luasnya tugas yang dibebankan pada bidan. Dalam teori ini, Lerman menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktik asuhan pada wanita hamil dan memberi pertolongan kepada persalinan. Menurut Lerman, pelayanan antenatal menunjukkan perbedaan antara prosedur administrasi yang dibebankan dengan manfaat antenatal dan jenis pelayanan yang dialami seorang wanita di klinik kebidanan, karena hubungan antara identifikasi faktor risiko dan keefektifan asuhan antenatal terhadap hasil yang diinginkan belum terpenuhi. Lerman dan koleganya ingin menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktek. Lerman mengungkapkan konsep yang penting dalam pelayanan antenal, yaitu yang pertama asuhan yang berkesinambungan, yang kedua keluarga sebagai pusat asuhan, yang ketiga pendidikan dan konseling merupakan bagian dari asuhan, yang keempat tidak ada intervensi dalam asuhan, yang kelima keterlibatan dalam asuhan, yang keenam advokasi dari klien, yang ketujuh waktu. Bidan dapat melibatkan klien dalam pengkajian, evaluasi, dan perencanaan. Pasien atau klien ikut bertanggung jawab atau ambil bagian dalam pelayanan antenatal. Dalam pemeriksaan fisik, misalnya palpasi, klien akan melakukan palpasi pada tempat tertentu atau ikut mendengarkan detak jantung. Konsep yang dibuat Lerman ini kemudian diuji coba oleh Morton pada tahun 1991 pada pasien atau klien postpartum. Kemudian, teori keempat, teori Ernestine. Ernestine adalah seorang perawat kebidanan lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Yale yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga, family centered maternity nursing. Selain berpengalaman sebagai perawat dengan bekerja di klinik selama puluhan tahun, ia juga seorang penulis yang telah menghasilkan beberapa buku dan berpartisipasi dalam beberapa penelitian, salah satunya bersama ahli filsafat bernama Dikov. Konsep yang dihasilkan oleh Ernestine bukan hasil penelitian melainkan hasil pemikirannya yang dituangkan dalam bukunya Family Centered Maternity Nursing. Konsep yang luas, with the beds, yang nyata ditemukan dalam keperawatan. The agent, perantara, the recipient, penerima, the goals atau purpose, dan the main method. Kemudian, teori yang terakhir, yaitu teori Jinbal. Menurut Jinbal, respon terhadap perubahan setelah melahirkan akan mempengaruhi personality seseorang, dan dengan dukungan mereka akan mendapatkan sistem keluarga dan sosial. Persiapan yang sudah dilakukan bidan pada masa postnatal akan mempengaruhi respon emosional wanita terhadap perubahan akibat proses kelahiran tersebut. Kesejahteraan wanita setelah melahirkan sangat tergantung pada personality atau kepribadian, sistem dukungan pribadi dan dukungan dari pelayanan maternitas. Teori Jinbal mengemukakan teori kursi goyang yang dibentuk 3 elemen. Pertama, pelayanan maternitas, yang kedua, pandangan masyarakat terhadap keluarga, yang ketiga, sisi penyangga atau support terhadap kepribadian wanita. Teori Jinbal dalam konsep woman, health, environment, midwifery, self. Jadi, dari teori-teori yang saya jelaskan tadi, terdapat beberapa kesimpulan.
teori model konsep kebidanan yang terdiri dari teori Reva Rubin yang menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Yang kedua, teori Ramona. Pada teorinya, beliau lebih menekankan pada asters antepartum atau sebelum persalinan dalam pencapaian peran ibu. Yang ketiga, teori Ella Joy Lerman. Dalam teori ini, Lerman menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktik asuhan pada wanita hamil dan memberi pertolongan kepada persalinan. Yang keempat, teori Einstein. Ernstein adalah seorang perawat kebidanan lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Yale yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan, maternitas yang terfokus pada keluarga atau Family Centered Maternity Nursing. Dan yang terakhir, yaitu teori dari Jinbal. Menurut Jinbal, respon terhadap perubahan setelah melahirkan akan mempengaruhi personality seseorang dan dengan dukungan mereka akan mendapatkan sistem keluarga dan sosial. Jadi, mungkin sekian penjelasan macam-macam teori yang dapat saya